Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trik Piknik. Nah, di episode kali ini saya sedang ada bisnis trip dan saya bikin konten. Saya ingin nunjukin beberapa part yang sebenarnya tersembunyi dan kalau ngeh teman-teman bisa memanfaatkan feature-feature ataupun fasilitas yang ada di kamar hotel. Jadi sebenarnya ini sudah saya sempat singgung ya di beberapa episode sebelumnya di Trik Piknik ya, tips liburan di beberapa konten yang ada ya. Tetapi saya ingin lebih tegaskan lagi di konten yang ini supaya teman-teman benar-benar ngeh. Jadi ada beberapa hal sebenarnya tidak serta-merta teman-teman bisa ketahui kalau teman-teman nggak memperhatikan beberapa hal yang ada di kamar hotel teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman perhatikan beberapa hal berikut ini yang sebenarnya bisa menjadi fasilitas untuk teman-teman yang teman-teman mungkin tidak langsung ketahui begitu aja kalau teman-teman nggak ngeh. Oke, langsung aja kita tur kamar berikut ini. Nah, ini dia yang pertama. Yang pertama itu biasanya di setiap kamar hotel ada yang seperti ini ya. Ini untuk digantungkan di pintu. Ini kadang diumpetin di dalam rak, misalnya di dalam rak seperti ini, dicari aja informasi seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak ingin diganggu, ini dipajang di gantungan seperti ini, tapi di luar ya, di luar pintu itu digantung sehingga tidak ada yang mengebel atau mengetok pintu dari housekeeping di kamar ya, kayak gitu. Dan ini biasanya bolak-balik ya, please make up my room atau please do not disturb. Jadi kalau yang ini dipajangnya adalah yang terlihat adalah seperti ini di luar ya, ini berarti kamarnya tidak akan diganggu. Tapi kalau seandainya seperti ini berarti minta dibersihkan. Nah, ini terkadang ini tidak ngeh ya. Dan jangan sampai kita keluar ruangan kemudian ini posisinya jangan diganggu, jadi tidak akan yang membersihkan kamar. Tapi kalau pengen dibersihkan segera gantung ini, dan nanti ketika kita tinggal atau mungkin dalam ruangan ada yang mengetuk untuk membersihkan kamar. Selama memang jadwalnya ya teman-teman ya. Oke. Kita pindah lagi ke sini. Nah, terkadang di beberapa hotel itu ada yang seperti ini teman-teman. Jadi kita baca sama-sama. Kalau seandainya saya di area duta, kadang ada yang berbahasa Inggris seperti ini, ada yang seperti ini, bisa juga. Nah, ini dia. Bantulah kami membuat perubahan. Letakkan kartu ini di tempat tidur jika Anda ingin spray Anda diganti. Jadi kalau ini ingin diganti, ini ditaruh di tempat tidur seperti ini. Ya, kalau di sini berarti tidak diganti. Jadi setiap hari pasti ada yang membersihkan, tapi kalau ini di sini berarti ini tidak diganti ya, si spraynya ini ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman jangan kaget kalau ada ketentuan seperti ini, harus dibaca. Kalau nggak baca takutnya teman-teman kecewa, kok ini nggak diberesin ya, padahal ketentuannya seperti ini ya. Fasilitasnya tidak, karena menghemat, biasanya kan menghemat listrik, air. Kalau seandainya tidak ada request, sekarang tidak dilakukan penggantian seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini. Nah, di dalam kamar biasanya ada telepon, jadi teman-teman harus dicek informasi-informasi seperti ini. Biasanya ada ini macam-macam seperti ini ya, seperti ini. Silakan diangkat, dipencet, atau biasanya ada tulisan nomor-nomor yang harus teman-teman pencet. Kalau masih di dalam hotel itu gratis, tapi kalau seandainya seperti ini nih, nah ini misalnya telepon, langsung telepon ke orang ya, itu kena charge pada saat check out. Nah, ini juga sama. Jadi teman-teman, gantungan-gantungan informasi seperti ini harus diperhatikan baik-baik. Seperti ini ya, hampir sama ya.
how to space on natural resources to connect blah 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 blah. Towel back on the towel bar of first shower means I will use again. Jadi kalau saya seperti ini ditaruh lagi, berarti ini akan saya pakai kembali ya. Tetapi kalau saya minta di towel on bathroom floor, ini ditaruh di, ini saya taruhnya di sini ya, berarti minta dibersihkan, diganti ya, maksudnya diganti si anduknya. Ini saya minta ganti, saya biar taruh di bawah aja. Kalau dia tetap di sini berarti dia akan digunakan kembali, walaupun ini acak-acakan ya, dia tetap akan digunakan kembali ya. Nah, ini bisa ada bahasa Indonesianya seperti itu. Bagi Anda yang muslim, perhatikan ini ya, ini adalah petunjuk arah kiblat ya. Biasanya kalau nggak di situ, di sini. Kalau nggak ada di sini, di laci-laci diperhatikan pasti adanya di atas. Kemudian yang ini adalah instruksi biasanya untuk menu ya, untuk makan menu. Biasanya di meja hotel berbagai versi dia ada menu seperti ini. Kalau teman-teman ingin makan di kamar bisa ya, pasti bisa. Tetapi kalau menu yang ada di sini, artinya teman-teman harus bayar. Biasanya ada harganya ya. Nanti diantar di kamar. Kalau ada pertanyaan misalnya, Bang, saya mau makan sarapan di kamar, itu harus ditanyakan ke manajemen hotel apakah bisa diantar di kamar dalam kondisi tertentu. Karena untuk sarapan ya selalu di restoran, kecuali dalam kondisi pandemik biasanya dia geser ke kamar. Itu harus tanyakan bisa nggak kalau sudah selesai pandemi seperti sekarang itu di sarapannya makan di kamar. Itu harus ditanyakan karena untuk yang ada di sini adalah selain yang sarapan ya. Sebenarnya untuk makan di kamar bisa aja, dan itu fasilitas dari hotel bisa aja, tetapi ditanyakan lebih lanjut ke pihak hotel karena ada yang mau, ada yang nggak mau. Karena alasannya lebih ribet, karena kalau mengantar ke kamar kan lebih ribet gitu ya. Dan menu-menu yang diantar kamar untuk sarapan biasanya cuma menu-menu yang sangat standar. Tidak seperti kita langsung datang ke restoran. Ya gimana? Udah dapat gambaran ya dari beberapa informasi yang ada di dalam kamar hotel. Semoga dengan begitu teman-teman bisa tahu nih apa-apa yang ada di dalam kamar hotel yang sebenarnya sudah ada sedari awal, tetapi teman-teman nggak ngeh awalnya. Semoga dengan konten barusan itu teman-teman bisa mendapatkan informasi itu sehingga pada saat kembali lagi ke hotel ya, teman-teman memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe karena dengan begitu channel ini akan terus berkembang, dan bagikan jika informasi ini memang dirasa penting untuk teman-teman, keluarganya teman-teman, atau temannya teman-teman. Silahkan dibagikan. Ya, di channel ini juga tidak hanya membahas soal liburan, ada tips bikin film pakai HP, silahkan dieksplor playlistnya. Jadi cek playlistnya, di situ ada berbagai macam kategori konten yang ada di channel ini. Ada tips tumbuhan, bagaimana bikin video klip pakai HP ya kan. Ada juga tentang vlog liburan, yang lain-lain juga ada. Misalnya juga film pendek, web series ada di sini semua. Silahkan dijelajahi. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar sampai kepleset saya, dan komentar yang baik-baik. Dengan begitu saya adem bacanya dan saya akan membalas satu persatu setiap komentar tersebut selama dalam kapasitas saya. Dan jangan menuntut untuk buru-buru ya, insya Allah pasti saya akan balas, tetapi tidak seburu-buru itu. Oke, itu aja dulu di trik piknik. Udah piknik atau belum? Kalau belum silakan piknik, dan kalau piknik bingung silakan lihat tipsnya di trik piknik, hanya di Enter Ilmu, indeed the best ending.